Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Pop Hosana Cililitan, dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan firman Tuhan di dalam ibadah rumah tangga Jemaat Pop Hosana Cililitan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah keluarga ini. Saya Pendeta Joni Mamentu yang akan memimpin kita di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID yang meningkat tajam, yang menimbulkan banyak sekali kekhawatiran, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap dapat beribadah kepada Dia, memuji dan memuliakan namanya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum saya membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Kepadamu lah kami datang beribadah kepadamu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, maupun jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Supaya kami dapat memahami firman-Mu dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sudah membuka hati kami ya Bapa untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, sore dan malam hari ini, terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, seorang murid, seorang pemimpin gereja, karena dia adalah salah satu gembala di Efesus. Dan melalui surat ini, surat 1 Timotius, yang akan kita baca 1 Timotius 4. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10, yaitu surat penggembalaan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang ada di Efesus. Kita akan baca. Saya akan baca bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang kekasih, kita yang berbahagia apabila kita terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul daripada renungan yang saya sampaikan pada sore malam hari ini yaitu menatap hari esok. Renungan ini akan menjawab keraguan-raguan dan kekecewaan orang yang hidup di dalam dunia pada saat ini. Karena kita tahu fenomena dunia sekarang hampir di seluruh dunia sedang dilanda dengan kekecewaan dan juga keraguan-raguan di dalam kehidupan. Saat ini, saudara yang kekasih, contoh, banyak orang yang kecewa
dan tidak percaya lagi kepada pemerintahnya. Itu banyak kita dapati. Tidak saja di negeri kita, di Indonesia ini, tetapi hampir di berbagai bagian belahan bumi, negara-negara saat ini sedang dilanda ketidakpercayaan terhadap pemerintahan yang memerintah pada saat ini. Jadi ada banyak orang-orang yang tidak percaya lagi kepada pemerintah. Di demo, di protes, ya kita tahu pemimpin Amerika Donald Trump, kita tahu banyak diprotes oleh rakyatnya sendiri, dan juga di banyak tempat ada banyak orang yang saat ini sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahnya sendiri. Saat-saat ini sedang dilepaskan energi negatif, sehingga kecenderungan manusia sekarang yaitu menjadi negatif. Banyak orang kecenderungannya menjadi negatif. Nah, saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan firman Tuhan ini, kita mau apa di dunia yang saat ini sedang bergejolak seperti saat ini? Di dunia yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi yang besar, bahkan di negeri kita pada saat ini sedang terjadi lonjakan besar-besaran. Sebagai orang percaya, kembali pertanyaan, kita mau apa? Apa yang menjadi kekhawatiran kita sebagai orang percaya? Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mengawali bacaan tadi, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudaraku yang kekasih, di dalam terjemahan dikatakan dongeng nenek-nenek tua adalah sesuatu yang tidak membangun di tengah-tengah jemaat. Ada juga yang menerjemahkan sebagai ajaran-ajaran sesat. Itu disebut dengan nenek, dongeng nenek-nenek moyang. Ajaran sesat menyerang hati nurani manusia. Padahal tempat kita untuk memutuskan segala sesuatu bagi kehidupan kita adalah pada hati nurani kita. Jika ajaran sesat berhasil menyesatkan orang, maka seseorang itu dipastikan akan mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Karena ia akan memilih hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Ya, saudaraku yang kekasih, ada banyak sekarang orang-orang yang telah tersesat hati nuraninya, yang telah dirusakkan oleh ajaran-ajaran sesat. Itulah sebabnya saya katakan tadi, sedang dilepas energi negatif di dalam dunia ini. Kita tahu cara kerja iblis adalah dia bekerja melalui energi negatif yang dilepaskan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita harus berhati-hati dengan ajaran sesat. Karena di zaman sekarang, tahayul atau hal-hal yang tidak jelas sedang disebar ke seluruh dunia. Kita tidak bisa pungkiri itu. Hal-hal yang tidak baik sekarang sedang disebar, saudara. Sudah bukan di dalam satu lingkung negara, tetapi sudah menyebar secara global di dunia ini. Mengenai hal di atas, Paulus memberi nasihat kepada Timotius dan juga kepada kita semua. Hal yang penting yang harus diperhatikan. Ini Rasul Paulus yang memberikan nasihat. Yaitu seperti di ayat 7 tadi. Latihlah dirimu beribadah. Hal yang penting yang harus diperhatikan, saya ulangi lagi, adalah kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Sama seperti nasihat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yang pada saat itu menghadapi ajaran aliran sesat, orang-orang banyak disesatkan. Kalau masuk ke
2 Timotius, maka akan terjadi penderitaan yang luar biasa karena kaisar yang berkuasa pada waktu itu, Kaisar Nero, itu mengejar-ngejar orang Kristen, menyiksa orang Kristen. Yang jadi virus adalah orang Kristen, makanya mereka berusaha untuk membinasakan. Jadi di dalam keadaan situasi yang seperti itu, dan juga di dalam situasi yang seperti sekarang yang kita alami pada saat ini, apa yang harus kita lakukan adalah latihlah dirimu beribadah. Konsep ibadah kita harus jelas. Di ayat 8 itu dijelaskan, saudaraku yang kekasih. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Konsep ibadah itu harus jelas, saudaraku yang kekasih. Hari-hari sekarang ini terlihat jelas. Tuhan sedang memurnikan ibadah daripada gereja-gerejanya yang ada di muka bumi ini. Karena pandemi COVID-19, maka paradigma beribadah mulai berubah, saudaraku yang kekasih. Dan kita menerimanya sebagai apa, saudaraku kekasih? Mengalami penyempurnaan. Ya, kita lihat cara-cara beribadah, liturginya, semua berubah drastis. Karena pandemi, kita harus beribadah secara online, live streaming. Itulah yang kita lakukan pada saat ini. Kita harus tetap beribadah. Karena ibadah itu sangat penting buat umat Tuhan. Karena kehidupan kita sebagai makhluk Tuhan terhadap Tuhan, kita menjalani kehidupan ini. Kita menjalaninya sebagai ibadah kita. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam perjanjian baru kita mengenal 3 istilah di dalam ibadah. Yang pertama adalah ibadah itu diterjemahkan dengan istilah latreia, istilah Yunani, saudaraku kasih, yang berarti ibadah bersekutu. Latreia itu liturgi, ya. Ada satu persekutuan beribadah. Selesai beribadah, pulang ke rumah masing-masing atau melanjutkan aktivitas. Itulah ibadah di dalam arti latreia. Kemudian yang kedua berarti treskeia. Ini ada di kitab Yakobus, ya. Ibadah beramal. Ibadah berbuat baik dengan menolong sesama, dengan bersedekah. Nah, 2 jenis ibadah ini ada di agama-agama lain, ada, saudaraku yang kekasih. Semua agama, hampir semua agama ada ibadah yang 2 jenis ini, latreia dan treskeia. Ibadah dalam satu persekutuan, berkumpul, beribadah, kemudian ibadah beramal atau bersedekah. Semua agama ada. Namun khusus di dalam pembacaan kita tadi dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, ternyata istilah ibadahnya berbeda, yaitu Eusebia atau keserupaan dengan Tuhan, God likeness. Jadi ibadah ini adalah bagian daripada cara hidup kita. Di sini Rasul Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi artinya kita harus melatih kehidupan kita untuk memiliki cara hidup yang sama seperti yang Yesus tunjukkan pada waktu dia ada di dalam dunia. God likeness. Ya. Saudaraku yang kekasih, kita harus menjadi serupa dengan Kristus lewat ibadah kita dengan melatih diri kita untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Tuhan mau kita melatih diri kita untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Bagaimana Yesus hidup, begitulah kita harus hidup. Kita tahu, saudara kasih, kita hanya banyak mengenal orang banyak dilatih untuk memimpin ibadah. Tetapi berlatih untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu kelihatannya amat jarang. Tapi itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Eusebia adalah bagian daripada ibadah kita. Melatih diri kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup,
kita harus menjadi sama, mencapai keserupaan dengan Dia, itu adalah ibadah kita juga yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Latria Treskia dapat berhenti, tetapi Eusebia itu terus menerus, saudaraku yang kekasih. Ibadah berguna di dalam segala hal. Di dalam kehidupan keluarga, ibadah berguna. Eusebia ini berguna, saudara yang kekasih. Sifat-sifat Kristus berguna di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Berguna juga di dalam pendidikan. Karena pendidikan kita harus dilandasi dengan kebenaran. Seperti yang Yesus tunjukkan. Ibadah juga berguna untuk kita membangun hubungan dengan sesama kita. Ibadah juga berguna bagi kita untuk kita berbisnis atau apa saja. Pokoknya ibadah itu berguna di dalam segala hal. Ibadah juga mengandung janji-janji. Baik untuk kehidupan di hari ini, seperti saat ini, maupun kehidupan kita di hari esok. Apa yang kita inginkan di hari esok harus juga disertai dengan pengharapan. Nah, saudaraku yang kekasih, ternyata ibadah itu juga mengandung harapan, saudara. Karena di ayat 10 juga dikatakan ya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia. Jadi ibadah juga mengandung pengharapan, mengandung janji-janji yang menjadi dasar untuk kita berharap untuk hari esok kita. Kita punya pengharapan lewat kita beribadah mencapai keserupaan dengan Kristus. Hari esok kita akan menjadi hari esok yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Apa yang kita inginkan di hari esok harus disertai dengan pengharapan. Karena itu ibadah kita juga harus disertai dengan pengharapan. Hal ini tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, saudaraku yang kekasih. Pandemi yang terus naik drastis. Jangan kita kehilangan harapan. Jangan sekali-kali pun kita kehilangan pengharapan. Karena memang pandemi menyebabkan kita harus tinggal di rumah kita. Itu hal-hal yang sangat-sangat penting baru kita bisa keluar rumah kita. Sudah barang tentu dengan protokol yang sangat-sangat ketat. Karena kita tidak mau terjangkit oleh virus yang mematikan ini. Karena pandemi ini juga kita tidak dapat bekerja secara normal. Kita tidak dapat bergereja ke rumah ibadah kita. Kita harus beribadah di rumah. Ada juga orang yang saat ini kadang-kadang kehilangan pengharapan karena belum divaksin. Hidup di dalam ketakutan. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita juga banyak mendengar berita-berita yang menakutkan. Kita tidak boleh berhenti beribadah dengan hal-hal yang demikian seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, saudaraku yang kekasih, keadaan memang memprihatinkan. Banyak hal, banyak goncangan demi goncangan juga kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan kita kehilangan pengharapan. Saudaraku yang kasih, kitab Ibrani juga mengatakan, saudara, bahwa memang keguncangan-keguncangan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Untuk apa, saudara? Supaya, saudaraku yang kekasih, yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Siapakah yang tidak tergoncangkan? Yaitu kita semua orang percaya. Karena kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, maka kegoncangan apapun tidak akan membuat kita bergoncang. Berani katakan, karena kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, jemaat yang kekasih, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus yakin akan hal ini. Karena Rasul Paulus bilang di dalam ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, saudaraku yang kekasih, konsep ibadah kita harus jelas, saudaraku. Ibadah yang Tuhan inginkan harus kita lakukan. Kita beribadah
Sekarang kita beribadah bersekutu, nanti selesai. Kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Namun ibadah Eusebia menjadi penting bagi kita. Karena itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Seluruh dunia sekarang berubah total. Kita harus berjuang untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah, di ayat 10 katakan kita berjerih payah dan berjuang. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah kita, untuk melakukan Eusebia, karena kita menaruh pengharapan. Lewat ibadah yang kita perjuangkan itu, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita harus mengupayakannya. Dalam terjemahan dikatakan seperti orang mau berperang, seperti orang yang berdarah-darah, tetapi tetap diperjuangkan untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Saudaraku yang kekasih, ibadah juga adalah sesuatu yang membawa kita kepada masa depan kita, baik di bumi ini maupun di sorga kelak. Connection to your future. Ibadah itu mengkonek kita kepada masa depan. Itu sebabnya kita harus tetap beribadah. Kita harus tetap memiliki pengharapan. Kita harus melandasi ibadah kita, terutama latihan-latihan untuk mencapai keserupaan dengan Yesus. Kita harus memiliki ibadah yang sempurna. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang saudara, kalau kita dikatakan orang-orang yang memiliki pengharapan, apa yang menjadi dasar kita untuk berharap? Apa yang membuat kita memiliki pengharapan? Kalau kita belajar tentang pengharapan, kitab Ibrani 6 ayat 19 mengajari kita. Saya akan bacakan. Tapi Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudaraku yang kekasih, kita memasuki babak yang baru di dalam ibadah kita. Bahwa di dalam diri orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan setia, ada yang namanya pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 katakan bahwa pengharapan itu seperti sauh atau jangkar yang kuat. Sauh atau jangkar itu dipakai oleh perahu atau kapal. Dengan sauh yang kuat, maka perahu itu tidak akan kemana-mana bila jangkar itu dilabuhkan. Kapal itu tidak akan kemana-mana bila jangkar itu dilabuhkan. Kalau tidak ada sauh atau jangkar, maka kapten kapal tidak akan bisa tidur. Karena ombak atau arus air akan membawa kapalnya terombang-ambing. Sauh atau jangkar yang memastikan kita tidak akan terombang-ambing atau terbawa oleh arus dunia ini. Yesus adalah pengharapan kita. Karena Yesus pergi kemana saja, kita ada bersama-sama dengan Dia. Karena kemana Yesus pergi, kesitulah kita akan dibawa oleh Dia. Pengharapan kita tidak akan sia-sia, karena Yesus akan membawa kita sampai kepada tujuannya. Ini yang penting kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kata tabir atau berpindah ke dunia yang lain. Kepada ke dunia. Berpindah ke dunia yang lain berarti berpindah kepada dunia yang kekal. Kepada kekekalan. Kesanalah orang-orang percaya dibawa oleh Yesus. Telah melintasi tabir, yaitu kepada dunia yang lain, yaitu dunia kekekalan. Yesuslah yang menjadi perintis, yang telah membawa kita kepada masa depan yang gilang gemilang. Di dunia ini kita memiliki masa depan, kelak juga kita memiliki masa depan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Ayo jemaat yang kekasih, latihlah ibadahmu. Belajarlah seperti Yesus. Ia sabar, saudaraku yang kekasih. Milikilah kesabaran. Ia mau mengampuni. Milikilah pengampunan.
Ia mau mendahulukan orang lain. Ia berkata ya atas ya. Itu juga yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena untuk belajar untuk menjadi seperti Yesus, kita harus melakukan hal yang demikian. Kepentingan orang lain di atas kepentingannya pribadinya, itu yang Yesus lakukan. Itu juga yang harus kita lakukan. Kasihnya adalah tanpa syarat. Kita pun kalau mengasihi sesama kita harus juga tanpa syarat. Itu semua harus jadi bagian daripada hidup kita. Itu harus jadi bagian daripada hidup kita. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Padahal cara-cara hidup seperti inilah yang akan membawa kita kepada kekekalan. Kalau tidak, itu tidak menjadi bagian kita. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi kepastian bagi kita untuk meraih hidup yang kekal. Keserupaan dengan Kristus adalah ibadah yang sifatnya menetap, saudaraku yang kekasih. Ibadah-ibadah yang lain boleh berhenti, tetapi ibadah keserupaan atau eusebia itu adalah sifatnya menetap, yang akan membawa kita ke negeri seberang, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Janganlah kita menjadi lemah, saudaraku yang kekasih. Janganlah kita menjadi lemah. Kita harus tetap kuat hidup di dalam dunia, meskipun banyak terjadi goncangan, tapi kita harus tetap kuat. San Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8, ayat yang terakhir saya bacakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, Saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan pengharapan yang kuat akan masa depan, kan hari esok yang baik, yang gilang gemilang, juga kehidupan yang kekal. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita ini. Kita berdoa, saya akan berdoa dan juga akan menutup ibadah ini. Nanti usai doa, kita akan bernostalgia, kita akan memuji Tuhan bersama ibu-ibu dari Pop Hosana, vokal grup Hosana. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan bila ada persembahan syukur yang akan dipersembahkan, jemaat tinggal mengirim kepada bendahara lewat transfer. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang baik, mampukanlah kami Tuhan untuk selalu beribadah dengan setia dan tekun kepadamu Tuhan. Tidak saja di dalam persekutuan-persekutuan, tidak saja dengan berbuat baik kepada sesama, beramal, namun kami mau Tuhan menolong kami agar kami dapat melatih diri kami untuk memperjuangkan hidup kami, untuk selalu melatih diri kami untuk mencapai keserupaan dengan Tuhan Yesus di dalam hal kasih, dalam perbuatan-perbuatan baik, di dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Kristus itu terjadi dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga, persekutuan maupun jemaat kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati terus pelayanan di gereja kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan kehidupan, Tuhan beri kekuatan. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan pemerintah dan bangsa kami, tolong pemerintah kami ya Bapa, yang saat ini sedang berjuang untuk dapat mengalahkan pandemi ini ya Bapa, tolong pemerintah kami ya Bapa. Program vaksin kiranya dapat berjalan sesuai dengan rencana, upaya untuk menekan orang-orang yang terjangkit dengan virus ini terjadi Tuhan. Karena PPKM yang saat ini berjalan bertujuan untuk menekan angka orang yang tertular. Tuhan tolong pemerintah kami, mampukan pemerintah kami Tuhan, untuk menjalani semua program-program ini dengan baik dan mampu untuk menekan angka COVID ini serendah-rendahnya
Korban jiwa pun dapat ditekan serendah-rendah sampai tidak ada korban. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, pulihkan ekonomi bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Berkati pengurus di gereja kami, pendeta, pelayan Tuhan, majelis, semua yang ada terus bahu-membahu. Di dalam pembangunan gereja kami juga Tuhan memberkati. Saudara-saudara kami yang dengan setia beribadah, memberikan korban syukur kepada gereja yang saat ini sedang membangun, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Doa kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.